Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Semangat Zending buat saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menyempurnakan renungan kita pada saat ini dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita singkat dengan IPK, tapi bukan indeks prestasi kumulatif, tapi iman, pengharapan, dan kasih. Ternyata ada sebanyak 558 kali dalam Alkitab dituliskan tentang iman. Sebagaimana kita tahu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah salah satu fondasi untuk berpengharapan. Iman harus tetap bertumbuh dan bertumbuh. Pada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Seandainya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, gunung pun boleh pindah ke dasar lautan. Bagaimana perintah ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita jika fondasi iman kita kokoh. Fondasi adalah dasar ibarat rumah. Dikala kita membangun fondasi, itu harus jelas di atas batu karang, tidak di atas pasir, agar imannya kokoh, tangguh, tidak terkalahkan. Dengan iman kita yang kokoh, kita boleh berpengharapan, bervisi ke depan. Bagaimana kita mengambil salah satu contoh pendeta Dr. Martin Luther King 1968. Beliau menuliskan dalam satu prasasti, I have a dream. Saya punya visi, saya punya mimpi, saya punya sesuatu ke depan. Di situ dia mengharapkan, walaupun dari kalangan atau golongan kulit hitam, dia berpengharapan justru dari golongan kulit hitam yang akan memimpin Amerika nantinya. Kita tahu kisah Dr. Martin Luther King yang sangat-sangat punya pengharapan untuk itu. Dan Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu, wujud nyata daripada pengharapan Dr. Martin Luther King ada pada Presiden ke-44 Barack Obama yang menjabat
dari 2009 sampai 2017, Presiden ke-44 Amerika. Pengharapan itu tidak hanya mimpi. Dengan iman yang terus bertambah sesuai dengan waktu. Di sini kita diperkenalkan bagaimana IPK ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seorang yang punya iman pasti punya berpengharapan. Seorang yang punya pengharapan pasti punya kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kalau boleh kita melihat pohon yang hidup pastinya. Pohon itu akarnya ada di bawah kan, nggak kelihatan. Mau dia itu akar serabut, kalau kita belajar biologi dulu, mau itu akar tunggal. Yang pasti akarnya itu tertanam di bumi. Kita melihat pohon, nggak melihat langsung akarnya. Misalnya kita lihat pohon mangga nih, gimana ya? Akar pohon mangga jarang sekali, karena akar itu tertanam. Iman, pengharapan, dan kasih ibarat pohon mangga tadi yang akarnya kokoh, menanjak. Batangnya itu ibarat satu pengharapan. Di batangnya itu tumbuh dahan, ranting. Dan dari dahan ranting itulah muncul buah, dan buah. Saudara-saudara, kalau seandainya itu pohon kita tebang, pertanyaan saya, itu pohon langsung mati nggak? Tunggu waktunya, dia akan melahirkan tunas-tunas baru. Kok bisa ya? Karena akarnya di bawah tanah sana bekerja menghasilkan pengharapan. Demikian kehidupan kita. Jika kita sudah lama menjadi seorang Kristen, bagaimana biar kita survive, biar kita tetap bertahan. Walaupun pandemik melanda, kita tetap tersenyum. Walaupun terjadi banyak hal di depan, di kanan, di kiri, di belakang kita. Jika kita punya yang tiga ini, iman, pengharapan, dan kasih, kita tidak akan pernah goyah dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah kalah dengan fenomenal alam yang ada, karena kita tahu iman kita ibarat akar tanaman tadi, dia selalu bekerja. Bahkan dikala kemarau pun, akarnya itu bisa menyimpan air biar bisa dia tetap bertahan. Dan bagaimana iman yang kokoh, yang kuat, bagaimana dimunculkan dengan batang yang kokoh tadi, ibarat pohon tadi. Dan dari batang itulah muncul dahan, dari batang itulah muncul buah yang kita harapkan. Itu sebabnya di nas yang telah kita baca tadi, iman, pengharapan, dan kasih, tapi kasih yang terbesar di antaranya. Jika kita sudah mempunyai banyak pergumulan, jika kita sudah meraih apa harapan kehidupan kita, tentu ibarat buah
tidak hanya bisa dipandang, tapi bisa dinikmati. Ibarat tetangga kita lewat, si buah itu bisa dinikmati, manis asamnya. Demikian perbuatan kasih kita bisa dinikmati oleh orang. Perbuatan kasih itu tidak hanya teori. Perbuatan kasih itu bahkan mewarnai eksistensi kehidupan kita. Karena tadi dinominasi oleh kasih ya. Ada satu lagu mengingatkan kita tentang kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar menderita. Kasih itu murah hati, sabar derita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jadilah meraih IPK dengan 3B. IPK tadi udah jelas ya, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana kita terwujud dengan 3B tadi? B yang pertama, berakar. Tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. B yang kedua, bertumbuh. Tidak seperti jantung pisang lama-lama menjadi kecil, tapi dia bertumbuh. Dan B yang ketiga adalah berbuah. Berbuah dalam kasih. Raih IPK dengan 3B. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang tetap mengingatkan kami. Iman, pengharapan, dan kasih. 3 pilar iman yang tidak terpisahkan satu di antaranya. Yang disatukan ibarat sebuah pohon yang punya akar dan bertumbuh dan berbuah. Mampukan kami dikala masih tetap dengan pandemik ini, iman, pengharapan, dan kasih kami tetap bertumbuh adanya. Mampukan kami Tuhan meraih IPK dengan 3B. Bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.